Nabi itu pada suatu ketika dia berjalan, maka mendengar seorang laki-laki yad'u, berdoa, tetapi ketika dia berdoa belum atau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, walam yusalli, dan tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila haza, si fulan ini yang berdoa, yang tidak bertahmid, yang tidak bersalawat kepada Rasulullah, ajila hada, terlalu tergesa-gesa, terburu-buru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan dua perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man ibn al-Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka kalau kita lihat di dalam dua hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man ibn Bashir dan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa adalah intisari dari ibadah itu sendiri. Doa adalah perumpamaan dari penghambaan atau beribadahnya seorang hamba kepada Tuhannya. Kenapa doa ini dinamakan atau diberikan gambaran sebagai intisari dari ibadah? Wa wajhu kaunid du'ai mukhan lil ibadah. Kenapa doa ini dinamakan dengan intisari dari ibadah? Bahwasanya ketika seseorang beribadah, ya'lamu haqiqatal ibadati. Ketika seseorang itu berdoa, hamba tadi itu menyadari di dalam hatinya idharut tadhalluli, memberikan atau mencontohkan, menampakkan bukti bahwasanya dia tuh hamba yang fakir, hamba yang rendah, hamba yang membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah doa tadi itu dinamakan dengan intisari beribadah. Ketika seseorang itu berdoa, maka disitulah bentuk penghambaan yang hakiki. Dia menyadari bahwasanya dirinya adalah hamba yang fakir, maka ketika dia berdoa, dia meminta kepada zat yang bisa memberikan pertolongan, memberikan apa yang dia butuhkan, baik bagi kehidupan dunia dia atau setelah berakhirnya dunia atau di akhirat tadi. Maka karena itulah doa itu dinamakan dengan mukhul ibadah, intisari dari ibadahnya seseorang hamba kepada Tuhannya. Lantas ketika kita katakan bahwasanya doa itu adalah intisari dari ibadah, atau ibadah itu sendiri adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada tata cara, ada adab bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memang sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku ijabah. Akan tetapi terkadang kita berdoa tadi ada adab yang kita tinggalkan, ada tata cara yang tidak kita laksanakan, sehingga janji Allah tadi itu ditunda untuk diberikan atau diijabah doa yang telah kita panjatkan. Yang pertama di antara adab ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wudu'u wastiqbalul kiblati. Yang pertama dan yang kedua adalah berwudu dan menghadap kiblat ketika seseorang itu berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, lamma faragal min Hunain, ketika setelah selesainya perang Hunain, Rasulullah itu ketika selesai perang, maka da'a bima'in. Rasulullah itu meminta kepada sahabatnya untuk mendatangkan air, untuk mengambil air. Summa tawaddo'a, setelah itu
air itu datang, Nabi itu berwudu, tsumma rafa'a yadayhi ila sama. Setelah itu Nabi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika pasca perang saja Nabi itu senantiasa muwadzabah berwudu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastiqbalul kiblati, dan Nabi juga ketika berdoa itu menghadap kiblat, bukan menghadap sembarangan. Asyraful jihah, arah yang paling mulia di sisi muka bumi ini adalah ketika seseorang itu menghadap kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah at-tahmid. Setelah dia berwudu, setelah dia menghadap kiblat, maka mulailah doa itu dengan at-tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita lihat kebiasaan para ulama kita, para imam, para mubaligh, para dai, memulai doanya itu alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa. Dalam satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u wa lam yahmid. Dia mendengar, Nabi itu pada suatu ketika dia berjalan, maka mendengar seorang laki-laki yad'u, berdoa, tetapi ketika dia berdoa belum atau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, walam yusalli, dan tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah haza, si fulan ini yang berdoa, yang tidak bertahmid, yang tidak bersalawat kepada Rasulullah, ajilah hada, terlalu tergesa-gesa, terburu-buru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan dua perkara ini. Faqala, maka Nabi itu berkata, idza shalla atau idza da'a, ketika di salah satu di antara kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, idza da'a ahadukum falyabda bitahmid, ketika salah satu di antara kalian itu berdoa, falyabda bitahmid, mulailah dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli tsumma yad'u, setelah dia bertahmid dia bersalawat, tsumma yad'u, dan dia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung meminta apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita misalkan berjumpa dengan orang besar, berjumpa dengan orang dzamantillah, orang yang mempunyai posisi yang luar biasa, terkadang kita memulai pembicaraan itu kan dengan memuji atau berkata-kata manis dahulu. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulailah dengan memuji Allah, menyebut nama-nama Allah, menyebut Asmaul Husna dan sebagainya. Maka disitulah hati, maka Allah itu akan melihat kesungguhan dari seorang hamba. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara adab ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as-salatu 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari hadis tadi, kata Nabi, falyabda bitahmidi tsumma yusalli tsumma yad'u, mulailah dengan bertahmid, setelah bertahmid dia bersalawat, setelah itu barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ad-du'a'u mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa seorang hamba tadi itu terontang-anting atau tergantung di antara bainas sama'i wal ard, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. La yas'adu minhu syai'un, tidak naik atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalliya 'alan nabi, sampai dia bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin, maka bertahmid, setelah itu berdoa. Man arada an yas'alallahu hajatan, barang siapa yang ingin meminta kepada Allah suatu perkara, falyabda bis salati was'al hajatahu, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakhtim bis shalah, dan salah satu caranya dia memulai dengan
bersalawat, mengakhiri doa tadi juga dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata ulama, di antara amalan yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ta'allaqa bijahil habib, ini berhubungan dengan sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah raf'ul yadaini 'inda du'a, mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi itu ketika ia berdoa hatta yura abyadu ibtihi, sampai tampak putih ketiak beliau. Kalau kita ke Arab, Pak, orang Arab itu kan jubahnya itu, lengannya itu besar. Ketika Nabi itu berdoa, maka Nabi itu saking sungguh-sungguhnya sampai tampak dari lengan bajunya abyadu ibtihi, putihnya ketiak beliau. Saking tingginya, bersungguh-sungguhnya Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita berdoa antara sungguh-sungguh, antara niat atau tidak niat, taruh tangan di lutut gitu kan, tidak berniat gitu kan, antara amin atau tidak, itu amin kata orang, amin pula kata kita. Maka ketika berdoa disunnahkan atau adab ketika seseorang itu berdoa adalah mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Yastahi min 'abdihi, Allah itu malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifran, ketika hamba itu mengangkat tangan, mengadah tangannya ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yaruddahuma sifran, Allah akan menolak dengan mentah, menolak dengan tangan kosong hamba tadi. Kalaulah hamba itu mengangkat tangannya ke langit, Allah itu malu bahwasanya nanti ketika selesai berdoa hamba itu akan ditolak mentah-mentah, akan diberikan jawaban yang kosong, tidak diberikan apa yang diminta oleh seorang hamba tadi. Maka adab ketika seseorang berdoa itu adalah berdoa dengan meminta, mengangkat tangan, sehingga membuktikan bahwasanya diri kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika adab-adab ini sudah kita penuhi, sudah kita lakukan, maka insya Allah janji Allah tadi, ud'uni astajib lakum, akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang ijabah doa tadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kullu da'in yustajab, setiap orang yang berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah janji. Lakin tanawwa'al ijabah, akan tetapi bentuk ijabah doa orang tadi, setiap orang itu terkadang berbeda-beda. Yang pertama, taratan yaqau 'ainal matlubi bi'ainihi, bisa jadi apa yang diminta seseorang tersebut itu langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta warna merah, maka diberikan warna merah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta satu, diberikan satu. Dia minta mobil, diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqa'u 'ainal matlub, diberikan sesuai apa yang diminta oleh hamba tadi. Yang kedua, taratan yaqa'u 'ainal matlub, terkadang memang yang diberikan apa yang dia minta, akan tetapi lakin yata'akhkharu li hikmatin, apa yang dia minta tadi diberikan, cuman waktunya tidak langsung diberi, ada tenggang waktunya, tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan warna merah, cuman ada tenggang waktu, setahun, 2 tahun, beberapa tahun. Kenapa diakhirkan pemberian atau diakhirkan apa yang diberikan Allah tadi, ijabah doa tadi? Li hikmatin, karena suatu hikmah, la ya'lamuha
illallah, yang tidak diketahui selain Allah Subhanahu wa taala. Law ittala'al 'abdu, kalaulah hamba itu tahu kenapa diakhirkan ijabah doa tadi, lakhtarat takhir, maka hamba tadi itu pasti meminta untuk diakhirkan ijabah tadi. Maka terkadang ijabah kita memang diberikan, cuman pasti ijabah itu diberikan mungkin diakhirkan, ditunda karena suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, taratan yubaddilullahu hajatahu. Bisa jadi Allah tadi itu tidak memberikan sebagaimana yang ia minta. Dia minta merah, maka tidak diberikan, tidak dikabulkan warna merah sesuai yang dia minta. Dia minta mobil, tidak diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yubaddilullahu hajatahu khairun min hajati min talabihi. Allah berikan apa yang tidak dia minta diganti dengan sesuatu yang khairun, lebih baik daripada apa yang ia minta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu inginkan, huwa syarrul lakum, dia adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci adalah sesuatu yang baik bagi kamu. Maka bisa jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jabatan yang tinggi, meminta harta, meminta kekayaan, Allah tak kabulkan tadi, tak berikan apa yang kita minta. Kenapa? Karena Allah tahu ini tidak baik bagi engkau, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ini bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ganti apa yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Maka kita sebagai hamba yang fakir ini, terkadang ilmu kita ilmu yang qasir, ilmu yang tidak luas, hanya sebatas hawa nafsu, apa yang kita inginkan saja. Akan tetapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Maka terkadang kita yang minta itu meminta apa yang sebenarnya tidak butuh. Tetapi Allah itu memberikan kepada hambanya apa yang dibutuhkan hambanya, baik itu bagi kehidupan dunianya atau bagi kehidupan akhiratnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala, taratan yasrifu anhu su'a mithlahu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan apa yang dia minta, tidak mengganti apa yang dia minta itu dengan menjadi sesuatu yang baik. Akan tetapi ijabah Allah Subhanahu wa taala yasrifus su'a mithlahu. Allah akan palingkan keburukan dari orang tersebut. Maka kalaulah kita terkadang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta harta, meminta jabatan, meminta gaji naik dan lain sebagainya, terkadang kita lupa. Kita berdoa tadi itu, doa kita lupa untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga anak kita. Maka terkadang kita lupa doa-doa yang tidak diijabah tadi, yang tidak sesuai apa yang kita minta tadi, meminta harta, meminta perkara-perkara dunia tadi, maka doa yang tidak diijabah, bentuk ijabahnya bagaimana? Allah jadikan doa tadi sebagai pemaling atau pencegah yang mencegah seseorang dari datangnya keburukan kepada dia, datangnya keburukan kepada keluarga dia, kepada anaknya, kepada istrinya, dan lain sebagainya. Maka bentuk ijabah Allah tadi itu, Allah palingkan seseorang tersebut dari keburukan yang akan datang kepada dia. Itu yang keempat. Yang kelima, yaddakhira lahu fil akhirah. Allah itu tidak mengijabah di dunia. Tadi itu kan ijabahnya bentuknya ijabah di dunia saja. Bisa jadi Allah kabulkan langsung, Allah tunda pengkabulannya, atau Allah ganti, atau Allah palingkan seseorang tersebut dari keburukan. Maka semua ini adalah ijabah-ijabah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Atau Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa orang tadi bukan dengan ijabah yang diberikan di dunia, akan tetapi ijabah doa tadi itu diberikan di akhirat kelak. Yaddakhira lahu fil akhirah. Allah akan simpan pahala dari doa-doa yang dia panjatkan tadi supaya menjadi bekal, menjadi pemberat timbangannya di akhirat kelak. Sampai nanti dikatakan ketika seseorang itu di mizan, ditimbang, dilihat amal kebaikannya, amal keburukannya, dia terkejut. Doa-doa atau amalannya, ada amalan-amalan yang tak tahu dari mana asalnya. Ketika dilihat, maka amalan tadi itu atau pahala timbangan yang memberikan timbangan itu berasal dari sumbernya dari doa-doa yang disimpan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemberat timbangan seseorang ketika nanti di akhirat kelak. Maka ini adalah bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin." Tidaklah di antara seorang muslim berdoa dengan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fihi itsmun wala qati'atur rahim. Yang mana doa tadi itu tidak ada itsmun, tidak ada keburukan, dia tidak meminta perkara-perkara buruk, meminta kemaksiatan, meminta hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi itsmun wala qati'atur rahim, dan di situ tidak ada juga perkara doa meminta putusnya tali silaturahmi. Jadi ada dua syaratnya. Yang pertama bukan doa keburukan, yang kedua bukan doa meminta memutus tali silaturahmi. Maka kata Nabi, illa u'tiya ihdath thalas, kecuali orang tadi akan diberikan salah satu dari tiga ini. Yang penting dua syarat tadi terpenuhi. Tidak meminta keburukan, tidak meminta memutus tali silaturahmi. Illa u'tiya ihdath thalas, maka akan diberikan salah satu dari tiga perkara. Yu'ajjilullahu ma talab, akan diberikan apa yang dia minta langsung. Au yaddakhira lahu fil akhirah, Allah akan simpan pahala doa dari itu untuk menjadi pemberat timbangannya di akhirat kelak. Au yasrifassu abithlahu, atau Allah palingkan seseorang tersebut dari keburukan yang akan datang menimpa seseorang tadi. Maka ketika kita berdoa tadi, yakinlah ijabah atau doa kita tadi pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, di antara adab atau tata cara kita berdoa, ayyakhtim, seseorang itu menutup doa itu dengan menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kata Nabi, kalaulah seseorang tadi, lau kana zannasu ad-dinar wad dirham, kalaulah para manusia itu menyimpan perkara-perkara dinar, harta, jabatan dan lain sebagainya, harta benda, maka faqnizu antum kalian simpanlah apa doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd, senantiasa diberikan rusydun oleh Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka syukra ni'matik, dan kami meminta senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, wa azaima maghfiratik, dan azaim, senantiasa diberikan azimah kepada ampunan Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, was'aluka lisanan shadiqah, lisan yang senantiasa jujur. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka min khairi ma ta'lam, ya Allah, aku meminta segala sesuatu yang baik menurut Engkau. Maka ketika berdoa, pas awal-awal doa kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, meminta keluarga yang sakinah, meminta diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka di akhir doa ditutup, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, dari segala sesuatu yang saya minta, yang sudah saya minta, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat,
as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku meminta yang baik menurut ilmu engkau. Kenapa kita kaitkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu kita sebagai seorang hamba adalah ilmu yang qasir, ilmu yang terbatas, terkadang hanya mengetahui yang baik atau sesuatu dari satu sisi saja. Maka ditutup dengan mengkaitkan, mengatakan bahwa saya segala sesuatu yang baik menurut engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kami minta. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan kami berlindung dari segala keburukan yang buruk menurut engkau. Wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dan kami meminta ampun dari segala sesuatu yang engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Maka kita akhiri doa itu dengan menyerahkan segala kebaikan tadi itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diijabah, baik diijabah dengan apa yang kita minta atau diberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta, atau Allah palingkan dari segala keburukan yang akan datang kepada kita, atau Allah simpan pahala doa tadi untuk menjadi pemberat timbangan kita sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.